Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, animo masyarakat terhadap kaligrafi begitu besar. Ini ditandai dengan penyelenggaraan lomba kaligrafi, festival, dan pameran-pameran begitu marak, baik itu di kota-kota maupun di tingkat provinsi, khususnya yang berada di Indonesia. Untuk itu saya ingin berbagi pengalaman bagaimana membuat kaligrafi, khususnya hotnasi yang benar, yang sesuai dengan standar-standar yang sudah diletakkan oleh para pendahulu kita. Mari kita coba praktekkan. Selamat mengikuti. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada tahapan bagaimana teknik menulis kaligrafi yang baik, saya ingin memperkenalkan atau memperlihatkan kepada teman-teman peralatan dan perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan sebelum berkarya. Saya ingin memperlihatkan beberapa peralatan tersebut. Di antaranya yang harus kita siapkan adalah, yang pertama adalah pena, atau sering juga disebut dengan kolam. Yang kedua adalah kertas, dan yang ketiga adalah tinta. Pena yang digunakan untuk penulisan kaligrafi secara umum terbagi kepada dua bagian. Pertama ada pena yang tradisional, kemudian ada pena yang modern atau dibuat secara pabrikan. Pena yang pertama tadi adalah pena yang alami atau tradisional. Itu seperti yang pertama adalah terbuat dari bambu. Nah, ini bambu taman, kemudian yang dikupas sehingga membentuk bagian yang pipih dan dipotong miring. Kemudian selain bambu juga ada ini namanya handam, atau sering juga disebut dengan pakis. Ini dari tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan sekitarnya. Dan yang diambil untuk digunakan kaligrafi adalah bagian dahan yang sudah menguning dan hampir kecoklatan, coklat tua. Ini pun sama, diambil bagian yang sudah kering itu, kemudian dikupas ujungnya dan dipotong miring juga sesuai dengan keinginan kita dan kepantasan untuk kaligrafi itu. Kemudian juga ada yang ini namanya kolam tumar. Ini pun terbuat dari bahan-bahan alami. Ini batangnya terbuat dari kayu yang dihaluskan, dibubut, dihaluskan. Kemudian ujungnya ini terbuat dari bambu. Ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, ini sering disebut dengan kolam tumar. Jenis ini banyak dipakai oleh para kaligrafer dari Timur Tengah atau belahan-belahan negara Islam lainnya. Nah, kemudian juga saya perlihatkan yang selanjutnya adalah masih jenis kolam tumar. Ini dari bambu ujungnya. Nah, ini kayu dengan bambu yang dibelah, sengaja dibelah bagian tengah untuk menyimpan tinta yang banyak. Adapun seberapa banyak belahan itu tergantung dari seberapa lebar mata pena. Kalau mata penanya 2 cm biasanya bisa membuat belahan-belahan itu menjadi 4 atau 5. Nah, kemudian selain pena tradisional, juga alat-alat yang digunakan ada pena metal. Ini metal, dan ini di dalamnya suka dimasukkan tinta yang repil. Ini untuk memudahkan ketika penulisan sehingga tidak mesti harus ditutul. Berbeda dengan pena yang tradisional, memang dia dengan cara ditutul, kemudian ketika habis ditutul lagi. Ini juga masih pena metal juga. Nah, dan ini bisa kita dapatkan di toko-toko stationery atau peralatan seni lainnya. Dan satu lagi ada pena yang terbuat dari induk ijuk atau dari pohon aren. Ini dengan cara diambil bagian yang terbesar atau induk ijuk itu, kemudian dipotong ujungnya sekitar 3 atau 4 cm dan dimasukkan ke batang bambu atau batang kayu sehingga membentuk pena. Orang Timur Tengah menyebutnya dengan kolam Jawi karena ini identik dengan daerah Nusantara. Nah, inilah alat tulis yang sering disebut dengan alkolam atau pena kata lainnya. Nah, selanjutnya
Peralatan lain yang dibutuhkan untuk membuat kaligrafi adalah kertas, atau sering juga kalau disebut dalam bahasa ininya al-qirtos atau al-kawagid. Nah, kertas pun terbagi kepada dua. Pertama, kertas pabrikan. Ini yang di tangan saya, ada kertas jenis art paper, kertas licin, dan ini yang paling banyak kita dapatkan di toko-toko, dan kita cukup menulis di atasnya tanpa harus melapis sesuatu lah, atau apapun atau bahan-bahan. Dan ada lagi, ini kertas, masih kertas pabrikan. Ini kertas import ya. Ini juga yang sering digunakan untuk penulisan teks-teks kaligrafi, dan yang ada di tangan saya adalah satu lembaran mushaf Al-Quran yang dibuat di atas kertas pabrikan tadi dengan ukuran cukup besar. Nah, ini. Dan masih banyak lagi kertas-kertas yang biasa digunakan yang sifatnya kertas pabrik ya. Selain itu juga di dalam tradisi menulis kaligrafi dikenal juga dengan kertas al-muqahhar atau al-waraq al-muqahhar, atau sering juga dikatakan dengan ahar paper, adalah kertas daur ulang yang sudah melalui proses takhir atau laminasi dengan bahan-bahan alami ya. Yang biasa kita gunakan adalah putih telur dan tawas serta tepung. Nah, kertas ini yang bahannya masih mentah, sebut dengan atas daur ulang, itu kita lapis dan sampai mengkilap seperti ini. Nah, saya perlihatkan juga beberapa contoh yang sudah dibuat kaligrafi di atasnya. Ini cukup besar. Jadi kertas muqahhar tadi atau ahar paper kita buat kaligrafi di atasnya, dan juga dipercantik dengan ornamen. Nah, kelebihan dari kertas ini sudah dianggap kekuatannya cukup awet lah, cukup lama, bahkan bisa bertahan hingga berabad-abad. Selain peralatan kertas dan pena, juga ada peralatan lain yang dibutuhkan untuk menulis kaligrafi adalah tinta. Tinta ini banyak sekali jenis dan merek yang beredar di toko-toko, dan diantaranya yang saya bawa adalah tinta hitam. Ini merek Lukitek dan cukup bagus untuk dibuat kaligrafi. Tinta lainnya adalah tinta Smink. Ini juga merupakan produk dari Jerman, cukup bagus ketika digunakan untuk kaligrafi. Ada juga tinta Jepang. Ini sangat halus dan cukup tajam manakala digunakan untuk penulisan khat-khat yang berukuran kecil seperti naskhi, riq'ah, dan diwani. Nah, dari tinta-tinta ini tentu teman-teman tidak bisa langsung menggunakan, kecuali kalau dimasukkan ke dalam suatu wadah. Wadah ini bisa kita beli di toko-toko, ataupun bisa menggunakan bekas make up yang sudah dikosongkan. Kemudian dimasukkanlah benang ke dalamnya. Ini yang sering disebut dengan lika. Nah, benang yang bagus adalah benang sutra yang berwarna putih, dimasukkan ke dalam. Kemudian setelah itu barulah tinta yang diinginkan kita kucurkan, masukkan ke dalam. Mungkin cukuplah, tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Dan bila mana terasa keenceran atau dirasa terlalu kental, itu bisa kita tambahkan air mineral, atau yang biasa saya gunakan adalah air mineral yang sudah dipanaskan.